Israel ketakutan serangan Hizbullah di ladang gas dapat picu perang besar dengan Israel. Israel pada Senin 22 Agustus 2022 memperingatkan Hizbullah Lebanon bahwa setiap serangan terhadap aset gasnya dapat memicu perang namun tak didengarkan oleh Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah akan memutuskan tangan Israel jika menyedot ladang lepas pantai yang disengketakan itu. Peringatan dari Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz datang di tengah negosiasi panjang antara tetangga Mediterania Timur untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut mereka. Ketegangan meningkat pada Juni ketika satu kapal produksi yang disewa Israel tiba di dekat ladang gas lepas pantai Karish yang diklaim Lebanon berada di perairan yang diperebutkan. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan pada 9 Agustus kemarin bahwa tangan yang meraih kekayaan ini akan terputus, ungkapnya. Ditanya apakah serangan apapun oleh Hizbullah terhadap ladang gas Israel dapat menyebabkan perang, Gantz mengatakan ya, itu bisa membuat reaksi. Mengarah ke beberapa hari pertempuran dan kampanye militer, kami kuat dan siap untuk skenario ini, tetapi kami tidak menginginkannya, ujar dia kepada stasiun radio 103 FM. Negara Israel mengaku siap melindungi asetnya dan siap mencapai kesepakatan dengan pemerintah Lebanon melalui mediasi Amerika Serikat tentang deposit Sidon. Papar dia mengacu pada ladang gas lain yang dikenal di Lebanon sebagai Kana. Israel dan Lebanon diketahui terakhir berperang sengit dalam konflik yang menghancurkan pada 2006 dan secara resmi tetap berperang dengan penjaga perdamaian PBB berpatroli di perbatasan darat hingga saat ini. Negosiasi di perbatasan maritim dilanjutkan pada tahun 2020 dengan pembicaraan terhenti sebelum dihidupkan kembali pada Juni. Diskusi awal berfokus pada area yang disengketakan seluas 860 km persegi sesuai klaim Lebanon yang terdaftar di PBB pada tahun 2011. Beirut kemudian meminta daerah itu diperluas lagi seluas 1.430 km persegi yang mencakup bagian dari ladang Karish yang menurut Israel berada dalam zona ekonomi eksklusifnya yang diakui PBB. Hizbullah tewaskan ratusan tentara Israel beberapa bulan lalu. Pemimpin Hizbullah kembali bersumpah akan melakukan hal yang sama pada Zionis setiap serangan udara yang dilancarkan Israel itu. Pemimpin Hizbullah Lebanon Hasan Nasrallah berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara Israel di Lebanon. Israel melakukan serangan udara pertamanya di tanah Lebanon dalam beberapa tahun pada hari Kamis, mendorong Hizbullah untuk menembakkan juga roket ke negara Yahudi itu pada hari berikutnya. Tanggapan kami terkait dengan serangan Israel yang terjadi di Lebanon Selatan untuk pertama kalinya, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, menjelang peringatan berakhirnya perang terakhir. Kami ingin memberitahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan yang sama bahkan lebih, meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, tambahnya. Nasrallah menggambarkan serangan udara minggu ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya, tetapi mengatakan Hizbullah tidak menginginkan perang. Kami tidak mencari perang dan kami tidak ingin menuju perang, tetapi jika kami diganggu, pasti akan membalas yang lebih kejam. Sebelumnya, seperti diketahui, serangan udara terakhir Israel di Lebanon pernah terjadi pada tahun 2014 ketika pesawat tempur menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah. Tembakan roket Hizbullah ke posisi Israel pada Jumat pagi memicu serangan balasan dari Israel, mendorong penjaga perdamaian PBB untuk memperingatkan situasi yang sangat berbahaya. Tetapi negara Yahudi itu kemudian mengatakan tidak ingin meningkat menjadi perang penuh. Amerika Serikat mendesak pemerintahan Lebanon untuk mencegah Hizbullah menembakkan roket ke Israel.
Sebelumnya juga konflik 33 hari pada musim panas tahun 2006 menghabisi 1.200 orang di Lebanon, sebagian besar warga sipil, dan 160 orang Israel, sebagian besar tentara yang juga dihabisi Hizbullah. Kebanyakan adalah ratusan tentara dari IDF. Itu berakhir pada gencatan senjata yang didukung PBB pada tahun 2006, tepatnya pada 14 Agustus 2006, yang melihat tentara Lebanon ditempatkan di sepanjang daerah perbatasan. Hizbullah adalah satu-satunya pihak yang tidak melucuti senjatanya setelah Perang Saudara Lebanon 1975 hingga 1990. Kelompok ini telah lama menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat dan masuk daftar hitam sebagai organisasi teroris yang dicapkan pada Amerika Serikat. Namun hal itu tidak berlaku di Timur Tengah. Amerika Serikat memanglah biang yang dipercaya menjadi provokator dalam setiap aksi yang terjadi di Timur Tengah bahkan dunia. Israel serang Suriah, Hizbullah serang balik. Zionis khawatir aksi balasan mengerikan Hizbullah karena Israel melakukan penyerangan di Quneitra, Suriah. Rezim Israel mengambil langkah pengamanan ketat atas aksi balasan dari Hizbullah setelah sebelumnya terjadi serangan tentara negara Zionis itu di wilayah perbatasan Quneitra, Suriah Selatan. Sebuah tank Israel yang ditempatkan di Golan kemarin menembaki desa Al-Hamidiyah di pinggiran Quneitra. 2 warga sipil terluka setelah artileri itu menembaki sebuah desa. Di sisi lain, tentara Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan di Quneitra, Suriah yang digunakan Hizbullah untuk pengawasan, namun gagal. Israel malah menggempur sebuah desa tak berdosa hingga ada 2 warga sipil yang terluka. Menurut situs Rusia Sputnik, sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa setelah serangan tentara Israel di Quneitra, militer Israel memantau kemungkinan pergerakan Hizbullah di berbagai daerah pendudukan. Tentara Israel telah menerbangkan helikopter dan pesawat pengintainya di atas wilayah Quneitra. Kekhawatiran Zionis makin memuncak karena Hizbullah tidak akan segan-segan merontokkan semua pertahanannya di sana.